siang, penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau. Kami memuji, memuliakan Engkau selamanya. Kami meninggikan-Mu, pujilah Engkau selama-lamanya. Oh, haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang
tak pernah berhenti, Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam Bapa yang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti matahari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti, Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam Bapa yang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu.
Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Kembali kami dapat bersekutu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat hidup yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami seluruh ciptaan Tuhan. Setiap orang yang masih bisa memandang wajah-Mu Tuhan, itu berarti hidup karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan kembali Engkau mengajari kami lewat perkataan-perkataan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Mau sharing? Siapa yang mau sharing? Maya Bes. Mau sharing? Matian. Kok kayak ngantuk Matian ini? Ngantuk. Baik, Tuhan. Oke, kita mulai ya. Kita lanjutkan. Engkau semua tidak punya pikiran untuk mencari keberadaan kebenaran atau menjelajahi jalur yang benar untuk masuk ke dalam hidup. Tuntutan-tuntutan ini sama sekali tidak ada di antara engkau semua. Satu-satunya yang engkau lakukan adalah
memperlakukan Tuhan sebagai barang mainan untuk engkau pelajari dan kagumi. Engkau semua memiliki terlalu sedikit gairah untuk mengejar kehidupan, tetapi banyak hasrat untuk ingin tahu. Menjelaskan jalan hidup kepada orang-orang semacam ini sama saja seperti berbicara kepada angin lalu. Lebih baik aku tidak berbicara sama sekali. Oke, saudara ya. Itu satu keadaan umat Tuhan itu ya. Atau keadaan kalau Tuhan pertama kali menjejakkan kakinya di situ, saudara ya. Berarti kan itu umat pilihan gitu. Ya. Walaupun kita tahu saudara, ya, umat pilihan yang pertama itu adalah orang Yahudi gitu ya. Karena dipilih dari keturunan ya. Tapi selanjutnya saudara, ketika ya di akhir zaman gitu ya. Setelah ribuan tahun gitu, ketika dia mulai menjejakkan kakinya, memulai pekerjaan yang baru, tentu dia mencari juga satu umat pilihan gitu, yang sudah keluar dari kesusahan besar juga. Ya, jadi sebetulnya mereka itu adalah umat yang kalau dibandingkan dengan seluruh umat Tuhan yang ada di seluruh muka bumi, saudara, itu umat Tuhan yang sangat menderita gitu, dan tinggal di sarangnya iblis gitu ya. Umat itu yang ada di Tiongkok gitu. Nah, tapi saudara, keadaannya seperti inilah saudara yang ditemukan oleh Tuhan itu gitu. Jadi dengan mengatakan ini sebetulnya ya seperti itu keadaannya. Namun tujuan daripada firman itu bukanlah meng-underestimate gitu. Meng-underestimate daripada umat itu sendiri gitu. Ya. Tetapi untuk menyingkapkan keberadaannya. Jadi ketika mengatakan seperti itu, maka dia akan dapat menemukan lagi mana dia yang benar-benar mau berubah gitu. Jadi itu tujuan daripada firman itu. Karena memang kan dia sendiri kan yang mengatakan gitu kan, kalau umat manusia itu sudah rusak gitu. Jadi juga dipilihnya yang paling rusak juga. Ya. Di tempat di negeri yang paling najis gitu. Ya. Nah, kan setiap kali Tuhan berfirman itu saudara, maka itu pasti jadi saudara. Ya. Apa yang difirmankan oleh Tuhan itu pasti jadi saudara. Bahkan kalau dia mengatakan A, maka itu akan meningkat gitu. Karena kan itu firman Tuhan. Apa yang dikatakan dia, begitulah keadaannya. Semakin orang berusaha untuk keluar dari keadaan itu, keadaan yang semakin orang berusaha ingin berbuat baik, tetapi yang jahat justru itulah yang muncul gitu. Itu kebenaran saudara. Ya, memang saudara nampaknya membingungkan gitu kan. Tapi memang kenyataannya demikian. Pendahulu kita dulu menemukan hukum itu. Tidak asal-asal saudara dia menemukan hukum itu. Itu Paulus gitu. Dia memang seorang yang benar-benar cinta Tuhan gitu. Atau cinta Taurat. Gitu ya.
Nah, dia menemukan itu. Ya, dan ternyata pada diri manusia-manusia berikutnya tentu tidak lepas juga dari situ gitu. Ya, daripada keadaan itu gitu. Nah, jadi ketika mengatakan hal ini saudara, sekali lagi saudara, tujuan daripada Tuhan mengatakan ini saudara, ada hal yang tidak kita ketahui. Kalau kita, kalau orang-orang mungkin yang merasa dirinya itu sudah memiliki sesuatu, merasa tidak seperti ini, maka dia akan mengatakan begini gitu. Jadi sisi kerusakannya itu akan bilang begini, enggak kok, gitu. Aku enggak seperti itu. Ini untuk orang lain. Gitu. Jadi ketika misalnya firman ini kan kita dengarkan ini, ya tentu saudara untuk ini bisa kita benar-benar perkataan ini kepada kita tentu butuh waktu dulu gitu. Untuk kita menjalani dulu kehidupan kita gitu. Karena kan kita ini masih dalam proses baru memasuki dunia yang baru ini atau zaman yang baru ini saudara. Ketika kita mulai mempercayai ini firman Tuhan, ketika kita percaya memang Tuhan sudah datang kedua kali, itu kan baru permulaan. Itu kan permulaan zaman baru gitu. Itu yang sedang kita alami. Sementara mereka ini sudah cukup waktu yang lama gitu. Mereka juga berasal dari keturunan yang kalau boleh dikatakan mereka itu karena mereka memang dianiaya luar biasa gitu ya. Ketika mereka menjadi Kristen dulu gitu ya. Jadi mereka itu benar-benar generasi yang benar-benar menantikan kedatangan Tuhan, menantikan pengangkatan gitu. Jadi mereka juga rela meninggalkan apapun demi Tuhan gitu. Mereka pergi kemana-mana. Gitu. Karena memang penderitaan atau penganiayaan yang mereka alami itu cukup berat gitu. Nah, sementara saudara, kalau saudara perhatikan di dalam kitab Wahyu itu ada satu misteri itu di mana orang-orang yang dianiaya itu ternyata yang sudah mereka itu meninggal itu ketika waktu mereka dianiaya, kan mereka ada di satu tempat gitu. Lalu mereka itu berteriak kan, berdoa kepada Tuhan, sampai kapan kau biarkan darah kami tidak dibalaskan gitu. Maka firman itu bilang kan, sudah sampai jumlah orang yang seperti kamu itu penuh katanya kayak gitu. Tapi ternyata sepanjang zaman juga itu bertambah juga. Sepanjang zaman rasanya nggak tahu jumlahnya itu kapan gitu. Ya, nah berarti kan ada sesuatu yang di dalam diri mereka, di dalam diri orang yang mengalami penganiayaan itu berarti ada sesuatu yang masih harus mereka menunggu dulu gitu. Berarti kan Tuhan atau pekerjaan yang terbarunya Tuhan itu mereka belum lihat gitu. Kapan itu berhenti? Ketika orang-orang itu bisa melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, saudara. Yang sedang kita hidupi sekarang itu, saudara. Yang sedang kita jalani ini, saudara. Jadi ketika kita sudah melihat Tuhan yang datang kedua kali ini atau mengalaminya, kita itu masih sebetulnya dalam proses penyelamatan gitu. Kan kita dihakimi. Ketika kita dihakimi, semuanya dihakimi gitu. Ketika berbicara mengenai manusia gitu,
Ya sudah, memang kita objek untuk dihakimi gitu. Jadi penghakiman itu salah satu proses untuk kita itu benar-benar lepas dari kerusakan kita. Itu ya, mesti bisa lihat. Jadi makanya saudara, dari dia mengajarkan firman ini, muncullah di dalam kita itu hikmat gitu. Karena ini nanti yang jadi bekal kita. Jadi hikmat itu muncul dari kita itu mendengarkan firman Tuhan itu dan menerapkannya. Apa-apa saja yang muncul, disitulah kita laporkan kepada Tuhan gitu. Karena sekarang kita mesti membangun lagi di atas pengertian yang sudah ditanamkan gitu. Jadi firman itu semua gitu. Oh begini, oh begini. Ya, tentu kan untuk kita memasuki sesuatu yang baru yang belum pernah kita dengar, kita kan mesti benar-benar yakin dulu kalau itu adalah firman Tuhan. Kalau nggak yakin, kalau kita masih pilah-pilah, berarti belum sepenuhnya sudah kita percaya sama Tuhan yang Maha Kuasa ini. Kita belum benar-benar yakin kalau Tuhan itu penguasa atas segala sesuatu. Jadi saudara, ketika sembari dia mengajar kita, tahukah saudara, kita itu akan benar-benar, jadi harus punya pengetahuan jadinya gitu. Mau tidak mau pengetahuan kita mesti bertambah gitu. Dari semua yang kita dengar. Nah, jadi ketika pengetahuan kita bertambah itu saudara ya, itu berarti otak kita gitu, itu dikembalikan kepada fungsi yang sebelumnya. Karena kan otak kita kan yang akan berpikir, kan pengetahuan itu muncul kan karena kita berpikir gitu loh. Jadi mau tidak mau ketika kita mendengarkan firman ini, mau tidak mau kita yang tadinya itu tidak punya pengetahuan, harus punya pengetahuan gitu. Cara dia nalar kita itu jadi tumbuh gitu. Jadi nggak lagi kita itu hanya mendengarkan begitu saja gitu. Kita bukan robot. Kita itu makhluk yang sangat tinggi intelijensinya, saudara. Jadi dengan mengatakan ini ya, dengan mendengarkan ini saudara, semua kita itu mesti aktif gitu. Apa ya maksudnya ini? Kemarin itu dia bilang begini. Kemarin kok dibilang begini ya? Jadi ketika saudara mendengarkan dari perspektif saya gitu, kan ketika saya bicara kan, berarti kan yang saya bicarakan itu juga perspektif saya. Cuman kan karena memang sudah dipilih sejak awal gitu, tentu ada yang berbeda perspektif saya itu dari perspektif saya itu. Karena kan sudah dipilih sejak semula gitu. Jalan saya pun jadi berbeda kan dengan jalan saudara gitu. Benar-benar sudah melalui banyak juga keadaan yang membuat ya mau nggak mau ya saya berbeda dengan saudara gitu. Harusnya sih kan, misalnya kalau saya mau aman, ya sudahlah. Ya sama seperti saudara bisa kerja, harusnya saya kerjalah gitu. Harusnya bisa lah gitu. Tapi kan ternyata berbeda gitu. Nah, jadi tentu karena berbeda di sisi
jalan yang harus saya jalani gitu. Misalnya dalam hal ini saya seperti anak sulung lah gitu, dibandingkan dengan saudara. Walaupun memang untuk menjadi anak sulung itu kan tidak mudah gitu, kan butuh perjalanan yang panjang. Kan karena ini pekerjaan, karena kita ini pekerjaan Tuhan lah, maka kita bisa jalan terus loh. Kalau tidak, mana bisa kita jalan terus. Kan karena Tuhan. Kan begitu dia memilih, saudara ya. Begitu Tuhan itu memilih, maka Tuhan itu pasti tanggung jawab gitu. Dia akan terus berupaya. Tuhan itu akan terus berupaya untuk menunjukkan kepada iblis gitu. Karena kan kontrasnya Tuhan itu iblis. Musuhnya Tuhan itu kan iblis gitu. Makanya kan satu demi satu manusia itu ketika dipilih kita gitu, menurut dia nggak mungkin lah. Jadi itu pikirannya dia gitu. Ingat ya sejak awal gitu. Kenapa iblis itu dijadikan jadi musuh gitu? Adakah yang bisa layak jadi musuhnya Tuhan? Mana ada yang bisa layak? Siapa yang bisa lawan Tuhan? Jadi istilahnya saudara, iblis itu juga sebagai batu penguji sebetulnya. Ya, bagi pekerjaannya gitu. Jadi kalau Tuhan itu hanya terus dia memakai otoritasnya, memakai ketekunannya untuk terus berusaha mengerjakan kita gitu ya. Tentu itu belum sempurna. Harus ada juga masa di mana dia itu meninggalkan kita. Namun dia berfirman, aku tidak pernah meninggalkan kamu sendirian. Gitu kan? Itu kan firman, saudara. Semua itu firman. Kan yang menghidupi waktu awal-awal ketika dia berfirman seperti itu kan murid-murid. Kan? Namun kan sekarang bagi kita itu kan jadi firman kan. Kan kita hanya mendengar. Tentu kita tidak mengalami seperti murid-murid persis pada waktu itu. Beda kita. Jenisnya beda. Kita melanjutkan kehidupan mereka. Ingat ya. Jadi kalau saya cerita kayak gini, di situ yang saya katakan tadi, kita itu mesti jadi pintar gitu. Harus pintar lagi. Kan kalau untuk jadi pintar itu, saudara mesti tekun kan, mesti berpikir gitu loh. Jadi apa saja yang saya katakan itu, saudara itu harus begini. Kenapa ya dia ngomong kayak gitu gitu? Apa maksudnya? Apa kira-kira yang ada di pikirannya Bapak itu gitu, sehingga dia ngomong kayak gitu? Misalnya ketika saya bilang smart gitu, kita harus langsung ya memang kita harus smart gitu, karena Tuhan itu smart. Dan katanya kan Tuhan itu tinggal dalam saya. Jadi harus seperti itu pikiran kita gitu ya. Harus apa sih yang maunya Tuhan ini gitu. Harus gitu. Jadi kalau fondasi daripada pengenalan kita akan Tuhan itu bertumbuh,
Maka semua perkataan Tuhan itu saudara, itu menjadi apa ya? Itu dia hidup semua gitu. Ada nanti dari firman itu yang menjadi perisai. Ada dari firman itu yang membagikan iman kita. Ada dari firman itu yang akan menjadi penasehat kita. Ada daripada firman itu yang akan menghajar kita, mendisiplin kita gitu loh. Ada daripada firman itu yang akan membuat kita jadi teguh gitu. Iya, semua itu firman. Jadi kita itu akan menjadi satu ciptaan yang stabil gitu. Kan itu kan tujuan dia. Kan kalau kita lihat saudara, di dunia ini saudara, lihatlah betapa rusaknya gitu. Gitu kan. Ingat gak ketika Tuhan menghancurkan seluruh bumi ini di banjir Nuh itu saudara, di zamannya Nuh itu. Ingat, kan pada waktu itu saudara, sebetulnya kan Nuh itu juga ketika dia memulai sesuatu yang baru di zamannya itu kan gak ada orang lagi kan. Kan tinggal mereka. Lihatlah, berarti kan Tuhan memulai satu pekerjaan yang baru kan. Oke, satu zaman yang baru, dunia yang baru loh. Oke, lalu perhatikan ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, kan dia bilang juga kan, akan seperti di zamannya Nuh gitu loh. Berarti dipilih satu umat yang akan masuk ke dalam dunia yang baru. Jadi pengertian tentang langit baru, bumi baru gitu kan. Jadi orang-orang yang sudah dibawa keluar dari kesusahan besar itu, ya dia dilindungi sama Tuhan gitu kan. Sebagainya. Kan dalam pikiran kita itu mesti begini saudara. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan jadi seperti itulah. Kan gitu. Makanya kan dibaharui pikiran kita ini. Sehingga kita itu pertama, kita tidak takut mati jadinya. Karena memang dia lindungi kita gitu. Kita mesti yakin kita itu menang. Kita mesti yakin itu. Ketika rasanya kita sedih melihat hidup kita ini gitu kan. Sulit Tuhan gimana? Rasanya kita gagal di sisi A, B, C, D gitu kan. Ketika kita pengen misalnya benar-benar hidup oleh firman, mengandalkan firman, makan firman. Kan kita melihat diri kita kan kita bosan juga kan. Betul gak? Apa kita bisa terus mempertahankan keadaan kita seperti yang saya katakan misalnya. Seperti kita dengarkan setiap hari. Kan gak bisa juga. Bosan juga kan. Sementara kebosanan kita itu adalah menunjukkan memang kerusakan kita. Gitu. Gimana dong Tuhan? Kita sedih kan pasti kan. Melihat diri kita seperti itu. Ketika kita sedih itu, lalu tiba-tiba kita itu merasakan satu kesegaran. Jangan takut. Singa dari Yehuda sudah menang katanya. Enggak lagi kita. Ya Tuhan. Rasanya saudara kita itu setiap hari itu saudara berganti cara. Gimana lah coba untuk menjaga, untuk membuat kita ini bisa benar-benar hidup karena Tuhan. Kan dengan kekuatan kita gak bisa. Kan begitu kita dengar firman kan pasti ada kerinduan daripada kita.
Dari sisi baiknya kita itu pasti kita berjuang kan. Itu sisi baiknya. Sementara sisi baik itu pun jahat juga gitu loh. Menurut Tuhan gitu. Jadi ketika saudara mendengarkan ini, mungkin saudara akan bilang, gimana ya? Kayak jadi bingung ini gitu kan. Nah, waktu saudara bilang jadi bingung ini, nah disitulah saudara itu muncul gini. Terus gimana dong? Carilah gitu. Itu maksudnya tadi yang dikatakan itu engkau semua tidak punya pikiran untuk mencari keberadaan kebenaran. Ketika Tuhan bilang begini kan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kan sudah tahu, tapi orang masih mencari-cari kan. Tunjukkanlah gitu. Kau nggak bilang kemana engkau pergi gitu. Ya memang tujuannya supaya engkau itu mencari keberadaan daripada kebenaran itu. Gitu. Apa arti daripada perkataan itu? Percayalah, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Pusing mereka itu sudah. Di masa ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka di situ, sampai dia naik ke surga, mereka masih bingung. Nanti ketika berjalan, di usianya Petrus yang ke-60 atau di 56 gitu. Di usia dia yang 56, disitulah baru dia itu mulai ada secercah harapan. Disitulah benar-benar dia saudara, di sisa masa hidupnya itu saudara, disitulah benar-benar dia itu benar-benar melihat bagaimana Tuhan yang sesungguhnya itu saudara. Dan memang di masa itu saudara, dia tidak berusaha lagi meyakinkan orang. Iya. Disitulah dia merelakan umat yang tadinya dipercayakan kepada dia. Disitulah direlakannya kepada Tuhan. Karena kan dia mau meninggalkan dunia ini pada waktu itu saudara. Itu sudah gak ada lagi pikiran dia. Seperti Paulus gitu yang wah mati-matian dia saudara. Menjaga umat Tuhan yang dipercayakan kepada dia pada waktu itu saudara. Dia sampai bisa atur semua para penatua-penatua gitu ya. Wah. Tapi pada waktu itu saudara, di situ benar-benar dia melihat bagaimana rasanya semua pekerjaannya hancur saudara. Nah, itu kan zamannya mereka. Zamannya kita beda lagi saudara. Jadi kita mesti mengenali jalan apa yang sedang kita masuki ini. Jadi setiap yang saudara dengar dari penjelasan ini saudara ya. Jadi Tuhan itu dikatakan tidak membutuhkan manusia. Ya kan? Saudara tidak tergantung dengan saya gitu. Sama ketika dia menjelaskan ini saudara. Dia tidak perlu memikirkan. Tuhan yang Maha Kuasa ini tidak perlu memikirkan. Bagaimana nanti pekerjaan roh itu. Dia tidak perlu memikirkan. Dia hanya memikirkan apa yang ditugaskan bagi dia. Karena kalau dia memikirkan dirinya. Dia terus sibuk dengan dirinya. Maksudnya ketika dia mengatakan ini gitu ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya menghadapi kayak gini, dia kan akan melihat, lah kalau kayak gini tipe kalian akan kayak gini, gimana kalian ini? Nah kan gitu kan. Kalau masih punya pikiran yang lama, kalau kemanusiaan dia yang ngomong ini belum normal, gitu, tentu akan berhenti pekerjaan ini, saudara.
Sama seperti, jadi apa yang saya katakan itu kan karena saya ngalami juga kan. Jadi ketika dia mengatakan ini, kan saya pasti mulai membayangkan bagaimana kalau saya ada di posisi dia. Kan gitu kan. Kan sama, semua kita ini punya pekerjaan kita masing-masing. Tapi tentu kita kan, pekerjaan kita itu kan untuk membangun apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi kan Tuhan yang di sorga itu kan, kalau saya katakan Tuhan yang di sorga itu tetap juga tuh dia berdaulat atas semua gitu. Cuman dia di sorga, kenapa dikatakan di sorga? Dia di alam roh gitu. Jadi jangan anggap sorga itu jauh sekali gitu. Sekarang kan ketika dia menjadi manusia, Tuhan itu kan gak di sorga lagi gitu loh. Cuman kan terpisah dari, kita harus bisa memisahkannya juga. Makanya Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Kan dari semua yang saya jelaskan ini kan mulai ini menuntut saudara untuk berpikir keras gitu loh. Perkataan ini keras maksudnya itu adalah bukan karena tajam gitu, bukan. Keras itu maksudnya itu membuat kita itu berpikir keras untuk memahaminya. Dari situlah muncul saudara, dari ketika kita berpikir keras itu, disitulah mulai muncul kesadaran kita nantinya. Jadi nanti kita nggak berpikir keras lagi. Karena kan sudah ngalir. Kan kita sudah dicerahkan terus. Orang yang dicerahkan kan makin lama makin mudeng gitu kan. Jadi ketika misalnya guru menerangkan gitu. Dulu kalau misalnya soal matematika gitu kan, terangkan. Kayak gitu. Sudah paham belum? Sudah. Oke, sekarang Bu tidak paham, dikasih soal kan. Oke, coba kerjakan ini. Siapa yang tadi bilang paham itu? Diseleksi lah kan. Oke, kamu Udin katanya. Coba kamu kerjakan soal. Berhenti dia gitu. Katanya sudah paham. Diterangkan lagi kan. Itu kan menstimulasi otak daripada murid itu kan. Untuk dia, oh gini caranya. Jadi kadang-kadang saudara guru itu menemukan ada murid itu yang bisa mengerjakan dengan caranya sendiri. Ketika dia bisa mengerjakan dengan caranya sendiri, wah hebat. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itulah saudara kita ini mendengarkan firman Tuhan ini saudara. Karena kan kita dengarkannya acak gitu. Kita persekutukannya acak gitu. Berarti kita mendengarkan ini sudah, kalau dari segi apa? Dari segi penerangan ini kita sudah di bagian mana saudara ya? Jadi jutaan firman bayangin saudara. Jadi yang terbaru itu sudah ada yang 500 halaman gitu. Di handphone gitu ya. Jadi kalau 500 halaman itu 2 kali lah kita sampai 500 kali lah gitu. 500 kali kayak gini. Kita bacakan misalnya satu ini handphone itu kan. Ini kan kayak taruhlah ini satu handphone gitu. Sampai 500 kali. Baca ini, membaca ini untuk kita mudeng satu demi satu gitu kan. Butuh waktu yang panjang kan. Kita sudah sampai di taraf di mana kita itu mulai memasuki di mana setiap hari kita akan mendengarkan pemahaman-pemahaman yang baru gitu. Kan tergantung bagaimana orang ini yang menerangkan kepada saudara itu kan benar-benar
Kan karena memang dia itu rindu supaya kita mengenal dia. Pasti kan orang ini yang dipilihnya harus mengalami banyak hajaran dulu gitu. Iya. Kadang-kadang kan pikiran orang ini kan masih kadang berpikir masalah penghidupannya gitu kan. Kan itu kan penghambat bagi Tuhan untuk memakai orang ini gitu kan. Berarti kan orang ini harus diingatin terus. Masih tinggal dalam dia, diajarin terus gitu. Ya. Ada banyak kendala yang harus dia perjuangkan. Berarti kan orang ini kan benar-benar gitu sudah keyakinan dia akan persekutuan dia dengan Tuhan itu makin lama kan harus makin kuat dia gitu. Jadi orang ini kan akan berpikir juga, gimana ya dulu ketika Tuhan pilih Musa gitu. Ya kan? Kan hanya Musa satu-satunya pada waktu itu, saudara. Kan gak ada yang lain gitu. Musa pun pikir, sudahlah pilih orang lain lah, pilih kakakku aja lah, pilih abangku aja lah gitu kan. Aku ini berat bicara katanya. Sementara Musa tidak tahu. Di padang gurun itulah dia itu dihajar, diremukkan untuk menjadikan dia selembut itu gitu loh. 40 tahun bayangin. Sampai dia menjadi selembut itu. Oke. Tetapi kan di tengah jalan Tuhan masih mau membunuh dia juga. Iya kan? Nah, jadi itu kan Musa. Lalu gimana lah orang yang mau dipakainya ini untuk pekerjaan yang lebih besar? Sama ketika Tuhan Yesus mengatakan begini. Kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari yang kulakukan. Katanya kan? Dan engkau menjadi heran. Katanya. Oke. Tuhan Yesus saja yang mengatakan itu. Yang membuat mujizat yang besar yang ini. Bayangkanlah dia itu seperti mau mati rasanya. Berarti kan suatu saat murid-muridnya itu kan akan juga meminum cawan yang harus dia minum kan. Dari mana lah, apa sih gambarannya cawan yang harus diminum oleh Yesus itu? Apakah cuma minum kayak gini gitu kan? Enggak. Seperti mau mati rasanya itu gimana sih gitu loh. Kan sampai dia itu meneteskan darah katanya kan. Pecah pembuluh darah kan. Berarti saudara, Tuhan itu terus terang sebetulnya. Kamu akan mengalami melewati itu. Tapi ingat, bukan kamu, tapi aku, Tuhan gitu. Jadi encourage itu selalu ada. Nasihat. Jadi kayak itu bergantian, saudara. Rasanya kita pengen mundur. Seperti saya katakan tadi, saudara. Kan kita pekerjaan yang terbaru. Kita lebih baik dari mereka. Iya. Tapi kan itu firman. Tuntutan Tuhan kepada generasi kita jauh lebih tinggi. Tapi bukan berarti pekerjaan kita lebih berat dari mereka. Bukan. Kita ini tetap dibutuhkan hanya iman sebesar biji sesawi saja. Karena semuanya nanti on progress sesuai dengan pekerjaan Tuhan itu, saudara. Jadi ketika dia mengatakan ini semua, saudara ya. Jadi orang ini dia benar-benar mau tidak mau
Dia tidak peduli. Dia tidak terlalu mempedulikan lagi nanti apa efek daripada yang dia sampaikan. Tidak terlalu mempedulikan. Jadi dia hanya mengatakan saja. Dia tidak peduli misalnya para pendengarnya ketika dia mengatakan ini. Pengikutnya itu stres kan? Jadi kalau saya awal-awal ketika mengatakan kepada saudara, mungkin kan akan ada pikiran saya kan begini saudara, gimana ya mereka mendengarkan ini? Kan pasti ada dalam pikiran saya dong. Nah, kalau saya terus punya pikiran seperti itu, apakah kita masih bisa mendengarkan pengajaran yang baru? Sementara kita masih berjalan terus. Sementara keadaan kita itu harus hidup terus loh. Api di rumah Tuhan itu harus nyala terus. Kita ini ibaratnya bait sucinya Tuhan. Kita itu ibarat kaki Dian. Kita ini ibarat semua, jadi kita kayak kita sendiri, kita imamnya, kita juga kaki Diannya gitu kan. Kalau secara pribadi gitu loh. Karena nanti dari kita ini kan memancar, kan kita memerintah katanya. Memerintah bersama dengan Tuhan. Lihatlah sekeliling kita, lihatlah bangsa-bangsa yang masih terus berganti pemerintahannya. Lihatlah kota kita. Masih jauh sekali saudara. Dari kata menjadi baik gitu. Lihatlah kualitas orang-orangnya. Lihatlah perseteruan antara agama yang satu dengan agama yang lain gitu. Lihatlah bangsa yang satu, begitu bangsa yang satu itu menjadi bangsa yang kuat secara ekonomi. Mereka ingin masih berusaha. Ingin menjajah bangsa yang lain gitu. Kan lihat seperti itu. Jangankan di situ saudara, di dunia gerejanya juga lihatlah. Bagaimana sungguh sangat sulit mencari orang yang jujur gitu. Sangat sulit kan? Sangat sulit mencari orang yang benar-benar lapar dan haus akan kebenaran. Bayangkanlah kualitas orang-orang. Kalau dibandingkanlah orang ini dengan kita. Jauh kalilah kita gitu. Tapi mereka masih mendengarkan firman kayak gini. Macam mana lah kita? Ketika kita mendengarkan ini, kita jadi ciut enggak nyali kita? Ciut enggak? Ketika kita mendengarkan kemarin seperti yang saya katakan itu saudara, ciut enggak nyali kita? Sementara keadaannya seperti itu saudara. Pemimpinnya kayak gitu. Gimana ya dengan jemaatnya gitu kan. Kita kan seperti rasanya ada di neraka. Iya. Gelap. Betapa gelapnya kegelapan itu. Ketika kita mendengarkan ini semua saudara, apa harapan Tuhan? Hikmat kita bertumbuh saudara. Ya. Di tengah hidup yang keras, hikmat kita bertumbuh. Gitu. Tapi kita masih bisa menari untuk Tuhan. Kita masih bisa menyanyi dengan sepenuh hati kita. Kita mesti bersuka cita gitu. Dengan segenap hati kita gitu. Di tengah segala beratnya tekanan yang sedang diperhadapkan kepada kita. Di tengah rasanya kita masih melihat kerusakan kita yang luar biasa gitu. Tetap
ada secercah harapan gitu. Ya. Jadi satu-satunya yang engkau lakukan adalah memperlakukan Tuhan sebagai barang mainan untuk engkau pelajari dan kagumi. Bayangin saudara kata-kata itu. Ketika mereka mendengarkan seperti ini, sedih gak hati mereka, saudara? Kayak tersingkap gitu kan. Karena dikatakan engkau semua, katanya gitu loh. Engkau. Satu-satunya yang engkau lakukan. Bayangin. Satu-satunya yang engkau lakukan. Masa jadi lupa semua apa yang mereka lakukan sebelumnya. Yang hal yang positif gitu kan. Ketika ini sudah. Ketika mereka mendengarkan ini. Jadi gak ada yang baik dong dalam diri saya. Kan kayak gitu. Satu-satunya yang engkau lakukan adalah memperlakukan Tuhan sebagai barang mainan. Itu kan benar-benar sedih lah kan kalau orang yang mendengar kayak gitu. Padahal kan hati kita kan ingin menyenangkan Tuhan kan. Masa dibilang satu-satunya kayak gitu. Nah. Kan dari sisi kita manusia, kita itu kan kayak gini loh. Kayak kita itu telah membuat, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan itu harus kayak gini. Ya kok mau usah lah, pokoknya sudahlah. Kau kan baik Tuhan, tujuanmu kan kayak gini Tuhan. Sudahlah ngomong yang positif-positif aja lah gitu. Yang baik-baik aja lah. Itu kan bayangan manusia kan. Ya kok pokoknya kami baik-baik aja lah kan. Kalau engkau mengatakan hal yang baik kan akan jadi seperti itu Tuhan. Kalau engkau mengatakan kayak gini kan akan jadi seperti ini kami Tuhan gitu kan. Itulah kerusakan kita ingin mengatur Tuhan. Jadi kehendak manusia itu, kehendak bebasnya itu saudara. Itu kayak apa saudara? Lewat firman ini kayak diobok-obok gitu saudara. Di satu sisi kita itu harus merdeka. Di sisi yang lain saudara, kita itu mesti benar-benar tunduk kepada Dia. Kita takut akan Dia. Di sisi yang lain, kita mesti bebas juga. Kita mesti pakai pesta juga. Waduh, gimana rasanya saudara kita itu kayak diobok-obok gitu. Waktu kita rasanya sedih sekali gitu. Mana itu? Kita sudah merasakan lagi kasihnya Tuhan gitu. Jadi mana ya sebetulnya yang betul ini Tuhan? Sampai kapan kayak gini Tuhan? Sudah, jalani saja hidup. Disitulah saudara tanpa sadar saudara. Kita itu bertumbuh. Ternyata kita sudah dewasa. Iya. Jadi sama seperti ketika kita menjalani kehidupan kita secara jasmani. Kayak gitu juga saudara. Kan kita berjuang terus. Setelah lewat yang kita perjuangkan, muncul lagi masalah baru kan? Iya kan? Disitulah menjadikan kita itu menjadi kokoh gitu. Rasanya kalau kita itu kokoh, rasanya wah, kuat. Tetapi di sisi yang lain saudara, tetap kita itu memiliki keindahan saudara. Kehidupan kita ini. Jadi ketika kita mendengarkan firman seperti ini ya, itu apa ya? Mari belajar gitu. Benar-benar mengikuti alurnya gitu. Nanti ketika saudara baca gitu ya. Nanti ada kadang-kadang saudara baca lama kayak gitu kan. Udah, gak apa-apa baca aja dulu. Tapi waktu bacanya itu berikan waktu gitu. Kalau misalnya 5 menit, 10 menit, tapi serius gitu. Serius bacanya itu.
Nanti waktu kita serius itu datang pengertian. Jadi ibaratnya saudara, semua firman ini saudara ya, ibaratnya itu itulah Tuhan itu seutuhnya. Tapi belum semua ini. Ada firman yang keluar langsung dari mulutnya. Kan kalau keluar langsung dari mulutnya itu kan berarti mesti kita dengarkan setiap hari kan. Kan kalau kita baca ini kan berarti keadaan mereka di situ. Hari ini kita sedang menghadapi apa? Tentu kan ada bagian daripada firman ini yang pas untuk satu keadaan tertentu. Yang lain pas untuk keadaan tertentu. Jadi sekarang gambaran Tuhan itu dalam pikiran kita bukan lagi satu sosok, saudara. Tapi firman Dia. Itulah yang benar. Dan firman itu bertumbuh. Makanya nanti kita itu timbullah satu keadaan di mana kita tidak bisa hidup tanpa firman. Gitu loh saudara. Jadi semua firman nanti yang kita dengarkan ini, yang kita persekutukan ini, lama-lama dia menjadi tinggal di alam bawah sadar kita gitu. Itulah yang membuat kita bisa terus berjalan. Itulah yang dikatakan itu minyak yang kita kumpulkan dengan buli-buli kita gitu. Itulah minyak itu gitu. Yang akan kita bawa untuk perjalanan yang panjang. Apa itu perjalanan yang panjang? Ya lihatlah sekitar saudara. Lihatlah dunia ini saudara. Kan Tuhan bilang, Dia tidak menghendaki kematian satu orang fasik pun. Nah kita melihat begitu banyaknya orang fasik. Ya kan? Miliaran manusia. Ribuan bangsa-bangsa. Belum lagi suku-suku bangsa. Belum lagi RT-RT-nya saudara. RT-RW-nya saudara. Iya kan? Begitu luasnya. Dan kehidupan itu berjalan terus saudara. Selama-lamanya. Engkau semua memiliki terlalu sedikit gairah untuk mengejar kehidupan. Tetapi banyak hasrat untuk ingin tahu. Menjelaskan jalan hidup kepada orang-orang semacam ini sama saja seperti berbicara kepada angin lalu. Lebih baik aku tidak berbicara sama sekali. Biar ku beritahukan kepadamu. Jika engkau semua hanya ingin mengisi kekosongan dalam hatimu, engkau sebaiknya tidak datang kepadaku. Memang terkadang saudara, kita akan jadi seperti itu. Ya kan? Ketika kita sudah bosan kita postingin terus kan. Sekarang ini kan, begitu kita ada yang akun-akun bisnis sekarang gitu kan. Wah orang akan punya dunia sendiri. Posting setiap hari gitu kan. Saya pertama, di sini guys gitu kan. Tapi setelah itu kan kosong juga kan, capek juga kan. Kita rindu lagi Tuhan gitu kan. Kalau engkau hanya datang untuk mengisi kekosongan hatimu, lebih baik kamu jangan datang. Aduh. Tapi kan benar juga kan. Berarti kan kita perlakukan Tuhan itu sebagai tempat terakhir kan. Berarti kan gak benar-benar Tuhan itu sebagai sumber hidup kita kan. Kan kita masih punya banyak sumber hidup yang lain loh. Mengisi kekosongan kita. Inilah, itulah, inilah, pekerjaan lah, kesibukan lah.
nonton inilah, nonton itulah. Setelah kita hampa, barulah kita datang sama Tuhan. Oh Tuhan hampa gitu. Jadi kalau dikatakan kayak gini, apa yang dikatakan itu jadi loh saudara. Kita akan mengalami apa artinya benar-benar hampa gitu. Nangis lagi kita kan. Sedih lagi kita karena akan hidup kita kan. Terus gimana tuh? Nah, seperti itulah penghajaran itu saudara. Penghajaran dihakimi kita. Iya. Engkau harus mementingkan bagaimana mendapatkan hidup. Itu kan tanda seru ya. Kan Tuhan itu adalah hidup. Oke? Kita kan percaya Tuhan itu. Tuhan ada dalam aku. Berarti hidup ada dalam aku. Enggak sesederhana itu. Jadi Tuhan itu mau dengan kita itu bergaul dengan dia. Jadi kamu mesti mendapatkan hidup katanya. Berarti itu kan mesti dicari. Jadi dari semua yang saya terangkan sama saudara ketika bagaimana cara saya mendapatkan hidup itu saudara. Kira-kira seperti itulah gambarannya gitu loh. Namun itu hanya bagian saya nggak bisa maksa. Saya nggak bisa paksakan hidup saya. Sama seperti Tuhan ini tidak bisa memaksakan hidupnya dia itu kepada kita. Nggak bisa. Kita mesti menghasilkan sendiri. Kenapa pohon ara itu dikutuk gitu? Karena dia nggak mau menghasilkan sendiri. Dia pasrah dengan keadaannya gitu loh. Dia nggak memperhatikan dirinya tidak berbuah. Sementara pas sudah lewat di situ. Memang kalau secara manusia, lihatlah Tuhan, ini pohon ara itu sudah gugur gitu, sudah rontok gitu. Tapi mereka nggak ngerti itu satu pelajaran. Pelajaran bagi murid-muridnya. Pelajaran bagi kita gitu. Jadi kedatangan Tuhan lewat di situ, dia tidak kasih aba-aba. Berarti pohon ara itu tidak berjuang. Ingat ya tujuannya satu pelajaran. Pelajaran bagi kita, bagi manusia. Nah, kira-kira seperti itulah saudara. Kita ini mendengarkan persekutuan ini saudara. Dikatakan, engkau harus mementingkan bagaimana mendapatkan hidup. Jangan menipu dirimu sendiri. Engkau semua sebaiknya tidak menggunakan rasa ingin tahumu sebagai dasar pengejaranmu akan hidup ini. Atau menggunakannya sebagai alasan untuk memintaku berbicara kepadamu. Jadi apa yang diharapkan Tuhan gitu. Ketika kita bersekutu, ketika kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Jadi bukan lagi menunggu-nunggu, itu maksudnya gitu loh. Firman itu ada di dalam mulutmu katanya gitu. Itu mesti bertumbuh nalar itu gitu loh. Apa tujuannya mengatakan semua firman itu? Jadi justru dia itu menginginkan kita itu mengejar pertumbuhan kita sebagaimana seharusnya kita diciptakan. Ingat, kita serupa dan segambar dengan Allah ketika diciptakan. Tapi ingat, kalau kamu tahu itu, kamu bukan berarti kamu bisa berdiri sendiri. Tuhan adalah Tuhan, manusia.
Dia pencipta, kamu makhluk ciptaan. Tetapi pada saatnya makhluk ciptaan itu akan kembali kepada dia. Apa yang kamu bawa? Kamu bawa enggak air kehidupan untuk mengisi kolam yang ada di bait suci itu? Kan sampai berlimpah dia nantinya, sampai mengalirlah kehidupan itu. Di sepanjang tepi aliran itu dikatakan akan tumbuh pohon-pohon yang menghasilkan buahnya. Iya. Jadi itu gambaran kehidupan selanjutnya. Jadi kalau dikatakan langit baru, bumi baru, enggak, simsalabim. Banyak orang pikiran seperti itu, saudara. Padahal itu semuanya bertumbuh. Kalau simsalabim itu firman. Apa jadi. Tetapi proses jadinya itu mesti kita alami. Itulah kehidupan gitu. Makanya katakan tadi, kamu mesti berjuang mendapatkan hidup gitu. Berarti kan kalau berjuang kan butuh pengorbanan kan. Butuh kita membagi waktu kita kan, hikmat untuk membagi waktu kita kan. Betul nggak? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Apapun yang kami kerjakan hari ini. Oh biar semuanya memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Bisa main foto? Sudah? Kakak foto kakak.